Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, saya sempat lihat di media sosial begitu ya, ada perdebatan ini soal zikir Kiai. Iya. Sebetulnya bagaimana hukumnya melafazkan zikir hanya menyebut nama Allah tanpa ada tambahan-tambahan lain Kiai? Karena Iya. sampai ada perdebatan boleh atau tidaknya begitu Kiai. Iya, itu perdebatan yang tidak substantif dan kalau kalau mungkin kurang arif dalam Iya. memahami makna zikir. Betul Mbak Eva, ulama itu memang berbeda pendapat. Yang Mbak Eva sampaikan Allah, Allah itu namanya zikrullah bismihil mufrad. Hanya menyebut nama Allah. Atau bahkan dalam sebagian tarekat sufi, kayak tarekat sadiriyah, itu ada yang berzikir itu dengan kata ganti Allah, huwa. Ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa, dan sebagainya. Sehingga ada orang yang melecehkan ketika mengatakan Yahuwa kayak Yahweh, Iya. tradisi Yahudi misalnya. Atau Allah, Allah, apa yang dipahami dari Iya. itu? Nah, kita tidak melihat aspek itunya dulu Mbak Eva. Sebetulnya zikir itu apa sih? Zikir itu dalam bahasa Arab, itu diddun nisyan, lawan dari kata lupa. Makanya zikir itu dikatakan mengingat Ingat. Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, zikir itu tidak spesifik zikir loh. Khutbah Jumat itu, ya, itu dianggap juga zikir. Coba, ya, idanu dia. Jadi tidak hanya Di surah melafazkan, Jumat iya, itu, iya, ya, iya, iya. yaumil Jum'ati fas'au ila zikrillah. Kamu harus meninggalkan pekerjaanmu dan menuju zikrullah. Itu kan azan Jumat. Habis azan Jumat itu bukan sholat Jumat loh Mbak Eva. Ya, khutbah dulu. Kalau ada orang habis azan Jumat sholat dulu baru khutbah malah praktek gitu loh. Nah, kan dia harus khutbah dulu. Maka Iya. khutbah Jumat itu juga dinamakan zikrullah. Kenapa? Karena ketika khotib berpesan kebaikan, itu kan semua sebetulnya bermuara kepada Allah. Oleh karena itu, zikir itu secara umum kata guru saya, itu adalah dalam konstruksi membangun kesadaran bahwa Allah itu akan selalu melihat, menjaga dan semuanya lah ya. Yang la ta'khuduhu sinatun wala naum inna rabbaka labil mirsad. Kita ada dalam pengawasan Allah, itulah pentingnya zikir. Oleh karena itu, saya tidak mau mengatakan ulama yang melarang ada, ulama yang membolehkan ada. Dalilnya sama-sama ada Iya. gitu loh. Tetapi yang perlu diingat, zikir itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak harus dengan bentuk kata-kata tertentu. Makanya ketika ada misalnya ada gunung berapi meletus, itu juga bagian dari zikirnya Allah kan. Oh iya, betapa terbatasnya kemampuan kita. Ada orang meninggal misalnya. Nah, ketika itu ekspresinya itu boleh apa saja gitu loh. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wadhkurisma rabbika. Sebutlah, zikirlah dengan nama Tuhanmu. Mbak Eva, ada istilah takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Oh. Tahlil itu ya la ilaha illallah. illallah. Tasbih itu subhanallah misalnya. Tahmid itu alhamdulillah. Lalu kalau ada perintah wadhkurisma rabbika. Nama Allah itu siapa? Yang paling agung itu ya Allah. Gitu loh. Nah, orang yang membolehkan melafatkan zikir dengan Allah, kayak Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu adalah Ismullahil A'zam. Itu nama Allah yang paling sempurna. Sempurnanya di mana? Nih Mbak Eva, semua nama itu kalau hurufnya dihilangkan, hilang maknanya. Allah misalnya Ar-Rahman, buang roknya, nggak bisa dibaca. Gitu loh, nggak bisa dibaca. Faiz, dibuang Z-nya, ya hilang nama saya. Gitu kan? Nah, tapi lain dengan Allah. Hurufnya dikurangi apapun, dia tetap bermuara kepada Allah. Coba nih, para pemirsa, bayangkan Allah ada alifnya. Alifnya buang, maka dibaca lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lam yang pertama buang, dia dibaca lahu. Lahu ma fis samawati. Lam yang terakhir buang sekalian, tinggal hu. Qul huwallahu ahad. Lihat nih Mbak Eva. Orang yang berzikir dengan Ismullahil Mufrad, zikir itu nggak butuh dalil Mbak Eva. Karena ayat Quran bilang yang penting uzkurullaha wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Zikir apa saja, yang penting kita berzikir, menyatu hati kita dengan perasaan kepada Allah. Maka ketika saya mengatakan Allah, itu kata guru saya, yang terbayang itu semua nama Allah. Beda kalau saya menyebut Ar-Rahman, maka yang ingat dari Ar-Rahman itu rahmat.
Al-Latif kelembutannya, Al-Jabbar pemaksaannya, ya Al-Muntakim saya ingat azabnya. Tapi ketika mengatakan Allah, saya katakan Allah, 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 maka terbayang dalam benak saya, dia adalah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, yang maha rahman, rahim, malikul kudus. Itu yang membuat orang kemudian mengajarkan zikrullah, membayangkan Allah dengan segala kesempurnaannya. Sama dengan orang yang berzikir ya huwa ya huwa ya huwa. Itu bukan Yahweh, Yahweh bukan. Ya huwa, huwa itu kata ganti. Dia menjadi sesuatu yang paling dikenal. Karena ini a'raful ma'arif itu domir. Huwa ini sudah menjadi pemahaman kita kalau kepada Allah, ya huwa Allah. Maka ketika saya ya huwa, dia yang apa? Membayangkan asmaul husna, dia yang ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salam. Maka jangan kemudian mudah memvonis orang nih Mbak Eva, ya kan? Loh, Allah itu kan tidak dipahami kalau cuman Allah saja. Huwa nggak dipahami. Zikir itu antara dia dengan Allah loh, bukan antara Mbak Eva dengan saya. Saya tidak perlu bertanya kepada Mbak Eva itu ngomong apa gitu loh. Mbak Eva tidak sedang berbicara dengan saya. Mbak Eva sedang berbicara dengan Tuhannya yang maha tahu. Tuhannya yang maha segala itu. Maka di sini Mbak Eva, ini penting banget ya. Yang namanya zikir, yang namanya doa, itu kata guru saya, yang paling utama itu rasa dalam hati. Nah itu tuh ya. Jadi boleh jadi redaksinya mungkin nggak patut dalam ukuran kita. Tapi ketika dia menyampaikan dengan perasaan yang berbeda, boleh jadi sangat patut. Nih, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami nih Mbak Eva tahu depan kuburan Nabi, itu ada orang berdoa. Doanya keren banget Mbak Eva. Ngomong gini, ya Allah, nih doanya nih. Inna hadza habibuka, yang di dalam makam ini kekasihmu. Wa ana abduka, saya hambamu. Wasyaiton, antara saya dengan Nabi pasti ada setan musuhmu. Kalau engkau ampuni saya, fa'in ghafartali, fariha, Nabi senang. Saya beruntung, setan nangis. Fa'ilam taghfirli, kalau engkau tidak ngampuni saya mau bilang apa? Memang itu adalah hakmu, kuasamu ya Allah. Tapi Nabi sedih, karena ada umatnya yang ke neraka. Wah halaka abduka, saya hambamu tuh hancur. Wasyaiton, setan tuh senang ya Allah. Kenapa? Dia bisa membawa hambamu dan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam api neraka. Ini kan doa sekaligus mengintimidasi Allah kan? Iya kan Mbak Eva? Loh, ini para pemirsa dalam kaitan ekspresi kepada Allah, ini perlu hati-hati gitu. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, ada kata-kata yang mungkin tidak pantas, bahkan bisa dinilai kepada kemusyrikan itu. Tetapi ketika dia keluar bukan dengan niatan itu, tapi dari perasaan hatinya, itu bahkan itu dulu ya ada seorang, saya lupa namanya, saya sering baca Ihya tuh kok jadi lupa ya, itu Thauban Ar-Ra'i kalau nggak salah, lupa saya namanya. Itu bukan orang yang lain, ini orang itu kerjanya tukang bikin pelana kuda Mbak Eva. Kuda itu kan ada pelananya ya, ada satu ketika orang ini Mbak Eva bikin pelana ini bagus betul, ini zaman Nabi Musa. Dia kagum banget dengan hasil kreasinya. Saking bagusnya. Orang ini ngomong sama Allah. Bukan ngomong lepas gitu ya. Nabi Musa itu di belakang dengar, mau dipukul sama Nabi Musa. Itu tidak jadi. Gara-gara apa? Orangnya ngomong gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi dan butuh pelana kuda, bilang sama saya, ya Allah, saya buatkan pelana yang lebih bagus dari ini. Itu kata-kata yang tidak benar. Allah tidak pergi. Allah tidak butuh kuda. Tapi dia ngomong begitu bukan dengan niat menistakan Allah. Dia katakan, ya Allah, kalau orang kaya yang membayar saya buatkan sebagus ini. Apalagi engkau yang memberi saya kehidupan. Saya akan berikan yang jauh lebih bagus dari ini. Loh, itu konsep itu Mbak Eva harus dipahami. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam zikir, kemudian dia terbenam dan tenggelam dalam perasaan Allah yang maha sempurna, Huwa yang maha sempurna, maka saya ikut pandangan guru-guru saya yang mengatakan itu bagian dari zikir yang afdol. Oke, baiklah. Jadi jangan terlalu gampang menistakan orang lain begitu ya. Jangan gampang mengatakan ini zikir yang bid'ah, itu masuk neraka. Bagaimana dia mengucap nama Allah kok bisa masuk neraka, itu kan bertentangan dengan logika manapun Mbak Eva. Baiklah Kiai, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.